Inilah Dian Inggrawati, seorang penyandang disabilitas saat memulai aktivitasnya tiap harinya. Di balik kekurangan yang dimiliki, Dian Inggrawati memiliki segudang prestasi. 400 piala dari bidang melukis, memasak, hingga modeling telah ia raih. Bahkan, ia sempat dinobatkan menjadi juara kedua Miss Div tingkat dunia pada tahun 2011 di Praha dan masuk ke dalam top 5 Miss Div International pada tahun 2012 di Turki. Namun segudang prestasi tetap membuatnya mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Tak banyak perusahaan yang mau menerima tenaga kerja difabel, khususnya tunarungu. Difabel jenis inilah yang paling terisolir karena dianggap memiliki keterbatasan komunikasi. Sampai akhirnya pada awal 2015, ia membuktikan keterbatasannya bukan halangan menghantarkannya menjadi PNS di Kementerian Sosial. Perjuangannya tak berakhir sampai di situ. Hari-harinya mesti ia lalui dengan perjuangan karena keterbatasan fasilitas difabel di sekitarnya, terutama di moda transportasi kereta yang menjadi pilihan utamanya. Kereta tinggalkan kereta, sampai aku kurangan, sampai kereta akan tersesat. Salah turun, tidak ada turun rally ada, tapi salah kami omongan sama petugas, susah komunikasi karena saya memiliki hambatan komunikasi. Soalnya dia petugas pada tidak mengerti omongan saya, tak apalagi kejamaan membaca bahasa sandran. Beberapa fasilitas yang dirasa masih kurang, antara lain penggunaan sign atau tanda di loket tiket dan tidak adanya running text untuk memberikan informasi sehingga bagi penyandang tunarungu tak perlu bertanya. Karena sama saya makan susah komunikasi dengan orang-orang difabel. Masalahnya saya memiliki hambatan komunikasi. Misalnya dia ngomong dengan aku nggak ngerti. Saya bisa bahasa sandang sedikit, kapan aku bisa memahami. Ada banyak hambatan, semakin aku menyusahkan. Masalah yang sama juga ada pada gerbong kereta, tidak adanya tanda atau peringatan yang menunjukkan lokasi kereta saat berhenti sangat menyulitkan kaum difabel tunarungu. Itu di seluruh dunia merupakan populasi yang paling terisolir. Ya, walaupun kelihatannya bisa melihat dan semuanya fisik segala oke, tetapi karena bicara dan pendengaran itu begitu pentingnya, mereka justru di dalam dunianya sendiri dan sering takut kemana-mana juga karena aksesibilitas bagi mereka itu sangat minimal. Berdasarkan data BPS tahun 2012, jumlah penyandang difabel di Indonesia mencapai 2,45% dan tunarungu berjumlah 7,87%. Kepekaan sosial kepada penyandang disabilitas memang harus dibangun sejak dini, khususnya bagi perangkat dan aparatur pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang difabel yang tertuang pada pasal 1, 6, dan 10. Intinya, memudahkan aksesibilitas kaum difabel dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat. Ya, saya kira ini terima kasih ya, jadi ini masukan berharga juga bagi kami, terutama untuk saudara kita yang memang tunarungu ya, yang memang memerlukan informasi-informasi tidak melalui voice ya, tapi berbentuk praga gitu ya, praga atau informasi lainnya yang berbentuk sign-sign yang memang bisa dipahami mereka. Ini akan kita sampaikan nanti ke PT KCJ gitu. Penguasaan bahasa isyarat oleh petugas transportasi umum juga perlu diberikan untuk mempermudah aksesibilitas kaum difabel. Salah satu jawabannya dengan mengikuti kelas kursus bahasa isyarat yang diberikan secara cuma-cuma dari Kemendikbud oleh YTF, Youth for Difabel.
Kegiatan ini digagas oleh Ahmad Yusuf dan beberapa rekannya penyandang tunarungu sebagai pengajar sejak setahun yang lalu. Ya, harapan saya adalah bahasa isyarat ini menjadi bahasa yang populer seperti mungkin kayak bahasa-bahasa yang lainnya atau bahasa Inggris seperti itu kan. Sehingga teman-teman tuli ketika mereka pengen kemana, ke pasar atau ke tempat-tempat yang memang cukup penting gitu khususnya. Nah, mereka mendapatkan akses melalui apa? Kita, teman-teman yang non-difabel, memberikan akses melalui apa? Jadi juru bahasa isyarat. Atau paling tidak, misalkan saya dokter, saya bisa sedikit bahasa isyarat, agar bisa mentransfer kira-kira kamu sakit apa, kayak gitu. Melalui kursus yang diberikan selama 10 kali pertemuan tiap akhir pekan ini, nyatanya memang menarik banyak minat masyarakat non-difabel untuk belajar bahasa isyarat. Kita yang non-difabel itu harusnya bisa membantu mereka. Apa yang kita dapat bisa disalurkan ke mereka. Jadi kita sama-sama saling bersinergi lah satu sama lainnya gitu. Berbagai upaya diharapkan mampu meningkatkan kepekaan sosial masyarakat, terutama penyedia jasa layanan transportasi, agar mendorong kemandirian penyandang disabilitas. Luki Fitriani, Dika Widiarto, melaporkan untuk NET.